Doa pembuka. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau tetap membimbing langkah kehidupan kami, lewat terang firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, diambil dari Yohanes pukul 8:12, demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernahkah kita salah dalam mengambil sebuah keputusan? Atau, pernahkah kita ambil satu langkah yang belum kita pahami sepenuhnya, tetapi tetap kita jalani karena merasa itu sudah benar? Sering kali kita baru menyadari kesalahan itu setelah semuanya berjalan. Seperti pernyataan, penyesalan datang terlambat. Kita sering mengira diri kita sudah benar, sudah kuat, atau sudah layak. Padahal, di tengah situasi dunia yang semakin rumit dan berkembang saat ini, kita justru semakin kehilangan arah, seolah-olah berjalan di tengah keramaian, tapi tidak tahu kemana melangkah. Tapi hari ini, Yesus berkata pada kita, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan Yesus dengan orang Farisi pada hari raya Pondok Daun. Dalam perayaan ini, ada tindakan liturgis, di mana lampu-lampu besar di Bait Allah dinyalakan sebagai simbol bahwa Allah adalah terang bagi umat-Nya. Di tengah situasi itulah, Yesus berkata bahwa Dialah terang itu sendiri, yang disimbolkan di dalam perayaan itu. Artinya, Ia tidak hanya menunjuk simbol itu, tetapi berkata bahwa terang itu sudah datang, sudah hadir, dan kini berada di tengah-tengah kita. Dialah yang selama ini disimbolkan oleh terang di perayaan tersebut. Terang itu berasal dari Allah, dan sekarang hadir dalam diri Yesus. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita telah melewati Jumat Agung, dan akan memasuki Minggu Paskah, di mana Yesus bangkit mengalahkan kematian. Minggu Paskah mengajarkan bahwa keselamatan tidak lahir dari kelayakan dan kekuatan kita. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa dan kegelapan. Keselamatan itu hanya dari Allah melalui Yesus Kristus. Dia hadir sebagai terang dunia. Terang itu masuk ke dalam kegelapan dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Dan terang itulah yang menjadi sumber dan penuntun hidup kita saat ini. Marilah kita terus hidup dalam terang Kristus. Tantangan, kesulitan, dan penderitaan dalam dunia ini tidak dapat kita hadapi hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya di dalam terang-Nya. Terang itulah yang menuntun kita melewati jalan hidup yang tidak mudah dan sering kali gelap. Karena keselamatan kita pasti di dalam Dia, kita memiliki kekuatan untuk tetap berjalan, bukan karena kita kuat, melainkan karena Dia yang menopang. Seperti yang Yesus katakan, Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup,
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terang Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam kegelapan, terang itu tidak pernah padam dalam kegelapan. Terang itulah yang terus menuntun dan menerangi kita, langkah demi langkah, bahkan ketika kita tidak melihat seluruh jalan di depan kehidupan kita. Amin. Doa penutup. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, terlebih firman hari ini. Bantu kami hidup dalam firman-Mu setiap hari dan menjawab panggilan-Mu dengan iman dan ketaatan. Amin. Ilustrasi. Sebutir benih di tanah yang dingin. Di sebuah ladang yang sunyi pada sore yang mendung, seorang petani berdiri menatap sebutir benih di telapak tangannya. Benih itu adalah yang terbaik yang ia miliki, berwarna emas, utuh, dan tampak sempurna. Namun, sang petani tahu bahwa jika benih itu terus ia simpan di dalam lumbung yang hangat dan kering, ia hanya akan tetap menjadi sebutir benih yang sendirian. Ia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Dengan berat hati namun penuh ketetapan, petani itu melangkah ke tengah ladang. Ia menggali lubang yang dalam di tanah yang hitam dan dingin. Ia meletakkan benih kesayangannya itu di sana, lalu menutupinya dengan tanah hingga benar-benar gelap. Tidak ada lagi keindahan yang terlihat. Tidak ada lagi kemilau emas dari benih itu. Yang ada hanyalah kesunyian, kegelapan, dan tekanan dari tanah yang menghimpitnya. Benih itu harus hancur, kulitnya yang keras harus pecah, dan keadaannya yang semula utuh harus luluh lantah di dalam kegelapan tanah. Dari permukaan, ladang itu tampak seperti tempat kematian, sepi, tanpa tanda-tanda kehidupan, dan seolah-olah segalanya telah berakhir di bawah timbunan tanah yang bisu. Namun, di dalam kedalaman yang tidak terlihat itu, kehancuran benih tersebut adalah sebuah penyerahan diri yang mutlak. Ia membiarkan dirinya mati demi sebuah ketaatan pada hukum alam yang lebih besar. Kematian Kristus adalah sebuah penyerahan diri yang total, sebuah kehancuran yang nyata, dan sebuah kegelapan yang harus dilalui. Kematiannya menunjukkan bahwa kasih yang sejati menuntut pengorbanan yang tuntas. Ia membiarkan dirinya ditanam dalam kehinaan, penderitaan, dan maut. Salib adalah tempat di mana kemuliaannya seolah terkubur dalam kegelapan, namun justru dalam titik terendah itulah ketaatannya menjadi sempurna di hadapan Bapa. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang gelap dan mati terhadap rencana-rencana kita sendiri. Janganlah takut pada kegelapan atau kehancuran proses itu, karena Kristus sendiri telah melalui jalan kematian tersebut dengan ketaatan penuh, menunjukkan bahwa penyerahan diri yang paling pahit sekalipun adalah bagian dari jalan suci yang harus ditempuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pukul 12.24